Kurva titrasi asam amino. Tujuan praktikum ini yaitu mahasiswa mengetahui prinsip-prinsip K3, pengelolaan laboratorium, dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan, saya Nurul Hidayatul Humairah. Perkenalkan, nama saya Mega Wulandari. Dasar teori. Asam amino merupakan unit pembangun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida pada setiap ujungnya. Protein tersebut dari atom C, H, O, dan N, serta kadang-kadang P dan S. Asam amino yang diperoleh dari hidrolisis protein ialah asam amino alfa atau disebut juga asam alfa amino karboksilat. Pada umumnya, asam amino larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, aseton, dan kloroform. Asam amino mempunyai titik lebur yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan asam karboksilat atau amina. Kedua sifat fisika ini menunjukkan bahwa asam amino cenderung mempunyai struktur yang bermuatan dan mempunyai polaritas tinggi dan bukan sekedar senyawa yang mempunyai gugus min COOH dan gugus min NH2. Hal ini tampak pula pada sifat asam amino sebagai elektrolit. Alat pH meter, buret, statif, magnetic star, gelas beker, gelas ukur, dan batang pengaduk. Bahan 0,1 m NaOH, 0,1 m glisin, larutan standar buffer dan diberi label pH 4, pH 7, pH 10, aqueous dan tisu. Prosedur percobaan. Kalibrasi pH meter menggunakan larutan standar buffer, kemudian lepaskan tutup elektroda dan cuci elektroda dengan aqueous. Letakkan elektroda kembali pada penyangga pH meter dan bersihkan bolam pada elektroda menggunakan tisu untuk menghilangkan air yang berlebih. Kalibrasi pH meter dengan menekan tombol call pada alat dan celupkan elektroda ke dalam larutan standar buffer dengan pH 4. Catat angka yang ditampilkan pada pH meter yang seharusnya sekitar 4,05. Lepaskan elektroda dari larutan standar buffer dengan pH 4 dan cuci elektroda dengan menggunakan aqueous dan bersihkan elektroda menggunakan tisu setelah diletakkan kembali pada penyangga. Lakukan langkah yang sama sambil mencelupkan elektroda ke dalam larutan standar buffer dengan pH 7 dan pH 10. Catat angka yang ditampilkan pada pH meter yaitu 7,00 dan 10,02. Pipet 20 ml larutan glisin 0,1 m dan pindahkan ke dalam gelas beker 100 ml. Saat pengadukan, tekan tombol enter pada pH meter dan catat pH-nya. Jepit buret yang mengandung NaOH 0,1 m pada statif dan secara perlahan tambahkan aliquot 0,3 ml NaOH ke dalam gelas beker yang mengandung glisin 0,1 m. Pembacaan pH dicatat setelah tiap penambahan NaOH dari pH 1 sampai pH 13. Data hasil pengamatan berikut merupakan tabel titrasi glisin dengan NaOH. Pembahasan. Pada percobaan titrasi asam aminoglisin digunakan titran yaitu NaOH. Penambahan NaOH secara bertahap mengakibatkan pelepasan proton yang pertama. Asam amino mengandung suatu gugus amino yang bersifat basa dan gugus karboksil yang bersifat asam dalam molekul yang sama.
Asam amino mengalami reaksi asam basa internal yang menghasilkan suatu ion dipolar, yang juga disebut Zwitter ion atau ion amfoter. Gambar di atas menunjukkan reaksi yang terjadi ketika asam amino berperan sebagai asam saat dititrasi dengan pelarut basa. pH dari hasil titrasi akan berada di atas nilai Pi asam amino yang dititrasi. Salah satu contohnya yaitu pada titrasi yang dilakukan di percobaan ini. Asam aminoglisin dititrasi menggunakan titran NaOH, sehingga glisin berperan sebagai basa. Nilai Pi glisin yaitu 5,97. Selain itu, karena sifat amfoternya, asam amino juga bisa direaksikan dengan asam, misalnya HCl, dan asam amino akan berperan sebagai basa, di mana nilai pH akan berada di bawah nilai Pi. Reaksi yang terjadi antara asam dengan asam amino yaitu seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu kurva titrasi asam aminoglisin. Dari kurva yang didapat terlihat bahwa titrasi glisin dengan menggunakan titran NaOH menghasilkan nilai volume meningkat pada pH yang semakin besar atau pH semakin basa. Peningkatan pH pada proses titrasi ini tidak stabil di setiap penambahan volume. Kesimpulan, yang pertama, asam amino memiliki sifat amfoter yang mana asam amino bisa berperan sebagai asam dan juga basa. Selanjutnya, penambahan volume titran NaOH seiring dengan peningkatan pH pada glisin. Yang terakhir, nilai Pi glisin yaitu 5,97. Ketika glisin dititrasi dengan NaOH, maka pH akan lebih tinggi dari nilai Pi. Dan sebaliknya, jika dititrasi dengan asam, maka nilai pH akan lebih rendah dari nilai Pi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan.